karena sejak Februari tahun 2020 ada uang aku sebesar 5 miliar itu bisa dikatakan raib berada di tangan orang lain. Jadi aku adalah salah satu korban dari Indosuria, di mana pada tahun 2020 bulan Februari, di tanggal 13 Februari, aku tuh menerima telepon dari Indosuria, dari account officer-nya. Karena aku kan menaruh uang di sana, bentuknya itu deposito. Depositonya itu pun per bulan, jatuh temponya per 1 bulan. Jadi setiap tanggal jatuh tempo, mereka akan menghubungi aku untuk menanyakan, Ibu bagaimana, apakah uangnya mau diperpanjang depositonya atau mau ditarik. Seperti biasa selama 2 tahun bersama dengan Indosuria, kebanyakan aku tuh memutar kembali uangnya ke sana. Aku nggak tarik, aku perpanjang lagi masa deposito aku. Di tanggal 13 Februari pun aku melakukan hal yang sama. Aku bilang, oh ya udah diperpanjang lagi aja mas. Terus si orangnya ini, si account officer-nya bilang, Bu maaf ya, tapi sekarang lagi banyak yang narik loh Bu, Ibu tetap mau perpanjang. Aku bilang, oh gitu ya, oke deh kalau gitu saya tarik juga deh. Itu tanggal 13 Februari 2020 hari Kamis. Terus saya ingat kalau saya punya 3 biliet di sana. Ada biliet yang kedua, itu nilainya 2 miliar. Itu jatuh temponya tanggal 15 Februari. Jatuhnya kan hari Sabtu. Saya bilang, Mas sekalian dong kalau gitu, saya kan ada biliet saya tanggal 15 Februari. Itu saya tarik juga deh. Itu nanti mungkin hari Senin sekalian aja di transfernya. Oh oke, baik, sudah dicatat. Seperti biasa prosedural mereka, setelah konfirmasi dari cabang, ya kantor pusat sehari sesudahnya akan menghubungi untuk mengkonfirmasi. Dan benar, hari Jumat tanggal 14 Februari nya ditelepon. Ibu Anya apakah benar ingin menarik depositonya senilai sekian, akan transfer ke nomor rekening sekian? Betul, oke. Ada juga kebiasaan dari Indosuria adalah kalau mereka menghubungi telepon konfirmasinya itu pagi atau siang, sorenya dananya udah ditransfer. Tapi 14 Februari 2020 tidak ada dana yang masuk. Terus saya pikir oke lah weekend, biarin deh, mungkin baru hari Senin. Saya tunggu sampai 17 Februari 2020, 2 biliet saya itu tidak ada yang masuk dananya. Itu totalnya 3,2 M. Dan itu terus berlangsung sampai hari ini, sampai biliet saya yang ketiga, nggak sempat ditanyain lagi, itu udah saya anggap hilang bersama. Lalu bulan Mei di tahun 2020 itu saya nggak dengar kabar apapun tentang Indosuria, cuma ada pemberitaan gagal bayar, tiba-tiba ada WhatsApp group dengan bentuk aliansi dari beberapa banyak nasabah. Bulan Mei 2020 kita diajak bertemu di kantor pusatnya Indosuria di Kuningan. Di sana bukan juga bentuknya sebuah pertemuan diskusi mencari jalan keluar bersama, enggak. Kita didudukan ke dalam satu ruangan meeting, beberapa kloter, saya dapat kloter yang keberapa. Dan di sana itu ada wakil dari pengacaranya Indosuria, bukan pengacaranya Indosuria, jadi kayak juru bicaranya dari pengacaranya si Indosuria, itu memberikan pemaparan ke kita, kayak dosen aja di depan. Oke, buat Anda yang punya saldo sekian rupiah sampai sekian rupiah, begini cara pengembaliannya. Yang punya sekian rupiah sampai sekian rupiah, begini cara pengembaliannya. Lebih kepada begini jalan keluar dari kita. Apakah ada opsi yang lain? Tidak. Apakah ada tanya jawab diskusi? Tidak ada. Jadi hari itu kita cuma didudukan untuk menerima surat pernyataan kesepakatan. Kalau begitulah skema pengembalian yang mereka akan berikan. Sayang, karena totalnya ada 5 miliar, maka hari itu saya sepakatnya di pengembalian dicicil selama 10 tahun, selama 120 kali, dengan nilai per bulannya 43.250.000. Tapi kenyataannya, kesepakatan yang mereka bilang akan berlaku mulai Januari 2021, cicilan pertama akan masuk, pada saat menyentuh saat menyentuh bulan Januari 2021, dari 43 juta yang mereka janjikan ditransfer ke saya, hanya ditransfer 1,5 juta. Bulan Februarinya 2021 ditransfernya 500.000. Bulan Maretnya 500.000 lagi. Bulan Aprilnya hanya 400.000. Mei dan seterusnya sampai sekarang Februari 2023 tidak pernah ada transfer apa-apa. Dan sampai akhirnya vonis kemarin divonis bebas seperti apa? Nah, itu momentum dimana saya ngerasa wah ini udah kelewatan ya. Saya ini termasuk nasabah yang nggak rewel loh. Selama 2 tahun saya nggak pernah berbicara apapun mengenai kasus ini. Saya tidak pernah menampakkan diri bahwa saya adalah salah satu korbannya. Saya diam karena saya bilang saya punya suatu kesepakatan, saya hargai perusahaan ini yang menunjukkan etika baiknya untuk melakukan pengembalian uang saya. Tapi setelah kemarin saya ngeliat kok begini ya dan ya kalau ini pikiran orang awam dan halayak umum lah. Lo megang duit 106 triliun. Lo bisa beli identitas baru men.
Lo bisa pergi di satu negara, lo bisa bangun negara sendiri kali gitu. Tapi ya udahlah, saya masih berharap dan berpositif thinking kalau dengan saya tidak rewel, maka saya tidak akan dimasalahin panjang lebar sama mereka. Malah saya berharap kalau saya nggak rewel, saya menjadi prioritas dalam pengembalian dana saya. Seperti itu. Saya pernah ada satu ya, ini sempat saya bilang, saya makin tidak terima pada saat divonis bebas karena kata hakim kan ini tidak ada unsur pidananya. Ini adalah unsur perdata. Walaupun dasarnya yang namanya penipuan adalah perdata, tapi saya menemukan dan merasakan indikasi ini adalah penipuan, ini adalah tindak pidana penipuan. Kenapa? Karena gini, perusahaan Indosuria itu kan sudah ada di tahun 80-an. Puluhan tahun berada existing dengan aset yang begitu besar, nama yang begitu besar, reputasi yang begitu bonafit. Tidak mungkin, kita ibaratkan Indosuria itu sebuah gedung yang kokoh, puluhan tahun berdiri. Masa sih sebuah gedung itu akan runtuh dalam 1 hari, 2 hari? Pasti mesti kelihatan dulu dong, ada retaknya dulu, fondasinya udah mulai goyang, bunyi suara-suara kretek-kretek apa. Berarti seharusnya pimpinan dan pengurus perusahaan itu sudah tahu mungkin bulanan atau bahkan tahunan sebelumnya kalau perusahaannya dia udah mulai nggak benar. Tapi kenyataannya bahkan di bulan Februari 2020, Indosuria itu masih mengadakan 2 pesta besar untuk menarik dana-dana orang. Tanggal 3 Februari diadakan di Medan, tanggal 11 Februari dia mengadakan di Jakarta. Dia masih menarik dana baru. Lalu tiba-tiba tanggal 20 Februari di bulan yang sama dia menyatakan gagal bayar. Berarti apa? Emang lu udah niat ya? Lu udah niat mau ngambil duit ini semua? Logikanya gitu aja. Berarti total pengembalian dana yang dia terima belum sampai. Ya total 2,9 juta dari 5.300 juta rupiah kan 5, sorry saya ralat, yang 300 itu adalah bunga, jadi saya bilang pokoknya saya itu 5 miliar. Lalu ini kan udah divonis bebas, langkah ke depannya ada langkah apa? Kalau saya sih tahankan supaya uangnya balik lagi. Kalau saya sih berharap kurang lebih lah ini disamakan kasusnya dengan koperasi Cipagani, di mana terdakwa akhirnya disita aset-asetnya untuk dikembalikan kepada nasabah. Itu mungkin salah satu kasus yang menjadi referensinya ya. Ya, itu sih harapan saya lah seperti itu. Tapi ada langkah kumpulin kayak kumpulin untuk data. Saat ini sih update yang terbaru, Barreskrim sudah kembali membuka kasus ini atas dorongan dari pemerintah, Pak Joko Widodo, Pak Mahfud MD, Mas Teten Mas Duki juga. Bahkan secara paralel DPR RI juga sudah mulai melakukan revisi untuk undang-undang koordinasinya. Ya, kalau dari langkah saya pribadi, saya sih masih bergabung dengan para aliansi saja, mengikuti bagaimana pergerakan mereka. Karena kalau dibandingkan saya datang maju sendiri, membawa sebuah lawyer sendiri, kasus saya itu seperti bikinan pasir. 5 miliar di antara 106 triliun, nothing gitu. Jadi harus berkumpul untuk bisa menghadirkan kasus ini lebih kuat lagi. Berarti nggak pasrah yang banyak masih. Pasrah Tapi ngikutin ya. proses aja ya. Proses saya menyaring. Karena kenapa saya tidak mau emosi dan mood kerja saya juga terganggu. Uang 5 miliar saya sudah hilang, saya harus mengisi kembali tabungan itu. Jadi saya lebih baik memfokuskan langkah ke depan untuk mengisi pundi-pundi saya kembali, sambil saya mengikutinya dengan cara menyaring berita-berita yang ada. Ini kan sekarang banyak juga nih teman-teman artis yang nggak 1-2 orang lah yang kena tipu-tipu kayak begini. Apakah memang teman-teman artis terlalu mudah untuk percaya gitu menginvestkan uang-uang mereka atau gimana sih? Saya mengatakan memang itu bisa menjadi indikatornya adalah gini. Bekerja di dunia entertainment itu kan sampai ada singkatannya WIB, itu waktu Indonesia Broadcast. Kalau ada 28 jam dalam satu hari, 28 jam lah kita bekerja. Sehingga mungkin kesempatan untuk melakukan penelitian atau menelaah lebih lanjut dalam menaruh uang ke sebuah bentuk investasi itu kadang-kadang udah makan percaya omongan orang aja. Walaupun saya berbeda ya. Di tahun 2018 itu saya mencari tahu banyak tentang Indosuria. Saya cari tahu, saya lihat profilnya, makanya saya bilang perusahaan dari tahun 80-an sampai sekarang should be lebih bisa dipegang lah dibandingkan perusahaan yang baru umurnya jagung, tiba-tiba mau bawa lari, indikasi untuk membawa lari uang orang tuh lebih gede lah. Tapi kalau melihat case seperti ini, terkadang mungkin karena teman-teman sesama entertainment itu nggak ada waktunya untuk menelaah lebih lanjut kebenaran
dan otentisitas dari sebuah lembaga ataupun apalagi latar belakang orang. Jangankan gitu deh, untuk menerima orang bekerja di dalam rumah kita aja, kita kan susah dong double checknya apa. Dia bilang katanya udah pegangannya adalah SKCK. Aduh. Terkadang kan sekarang dia mungkin melakukan satu tindak pidana, tapi damai secara kekeluargaan, tidak pernah melaporkan orang tersebut ke polisi, tidak ada track recordnya. Bagaimana kita tahu orang ini memang sudah punya sejarah kriminalitas atau tidak? Pun kita nggak boleh 100% suzon. Terkadang mungkin orang dalam keadaan terdesak sehingga dia melakukan satu tindakan pidana, akhirnya dia sudah bertobat, dia ingin menjadi baik, tidak bisa juga menjamin SKCK itu bahwa orang akan baik seumur hidupnya. Orang bisa aja mengalami masa buruk dalam hidupnya, melakukan satu tindakan kriminal, tapi habis itu dia akan bertobat dan berbuat baik. Masa kita nggak ngasih kesempatan? Jadi susah juga, apalagi untuk sebuah perusahaan yang portfolionya begitu kuat. Tapi kalangan artis kayak jadi santapan renyah mereka nggak sih kayaknya kan, dengan waktu yang mereka nggak punya untuk mencari tahu kayak gitu. Sebenarnya enggak juga ya, karena gini, mungkin teman artis itu lebih mudah kelihatan karena lebih punya kesempatan media untuk berbicara tentang kasusnya mereka, story-nya mereka. Tapi kalau masyarakat awam yang tidak punya media apapun untuk bercerita, banyak juga yang kena penipuan kayak gitu. Dari sekian puluh ribu nasabah Indosuria yang maju sebagai public figure baru saya dengan Ferdiansyah dan dibantu oleh Chef Arnold karena keluarganya yang kena. Dari sekian puluh ribu nasabah yang kena tipu kasus Indosuria, mencari public figure aja katanya susah. Jadi presentasinya sangat kecil dari profesi artisannya.